masing-masing personel kan kadang juga punya aliran masing-masing ya. Seandainya ada perbedaan, Mas Dhani udah aransemen, tapi kalau misalnya ada member yang nggak setuju tuh gimana? Dengan aransemen, remake lagunya gitu. Sebenarnya kalau aransemen tuh gini ya. Jadi Once itu dulu pernah ngomong sama aku, sedikit protes juga. Dewa drumnya jangan di-replace dong. Ya agak susah ya kalau yang nggak paham ya. Di-replace itu drumnya ditambah, di make up. Drumnya itu di make up gitu. Sehingga setengah agak mesin dikit. Gitu. Setengah agak mesin soundnya gitu kan. Dia maunya, Dewa tuh, maunya Once, Dewa tuh mainnya drumnya polos. Suara drum beneran gitu loh. Aku bilang sama Once, ya kan kamu udah punya solo albumnya di situ aja. Di solo album aja kalau kamu mau drum yang polos ya. Nah, kalau di Dewa ini, aku ini musisi elektronik. Gitu. Ya makanya di Dewa ini musiknya elektronik karena ada aku. Gitu. Kayak misalnya Andra, misalnya dia seperti Once misalnya gitu ya. Gimana? Nah itu pertanyaannya. Itu bisa dia lampiaskan di Andra and the Backbone kan. Oh, gitu. Jadi tetap yang lain yang harus mengalah gitu Mas Dhani? Bukan yang harus mengalah, yang lain harus menerima bahwa ada Ahmad Dhani yang memang jiwanya elektronik. Sekarang kalau misalnya Kak Firza, Elo gitu, sebagai orang yang bergabung di Dewa, setelah beberapa tahun ini gimana? Rasanya ada yang berubah nggak sejak pertama kalau diwawancara, oh ya ini ya tantangan baru gitu. Kalau Kak Elo sekarang sudah bertahun-tahun sama Dewa, lebih menantang atau gimana? Ikan Dhani nggak percaya. Manggungnya udah pasti seru lah ya buat kita ya gitu. Maksudnya itu part of the profession kita lah gitu. Tapi saya lebih suka menikmati suasana di belakang panggung ya Mas. Misalnya ya? Guyonnya mereka ini luar biasa loh sebenarnya. Kalau Firza? Dewa 19 itu otentik banget. Otentik banget, jadi nggak bisa ngerubah apa-apa. Nggak bisa. Tapi lu banget nggak sih? Lu banget nggak sih? Iya pasti. Karena kan dari musik-musiknya pasti udah yang kita tahu tuh ya kayak gitu Dewa tuh. Jadi kalau di aku sih cuma bisa meneruskan manggung yang seru gitu. Sama bisa menyampaikan pesan lagu-lagunya karena lagu-lagunya itu kan penuh makna gitu ya. Jadi harus bisa disampaikan dengan baik gitu. Selebihnya ya Dewa sangat berpengaruh lah dalam hidup saya gitu. Sangat berpengaruh. Oke Mas Agung, makna Dewa dalam hidup Mas Agung sampai saat ini? Makna Dewa, pencapaian karir saya sebenarnya sebagai musisi drummer terutama ya. Kembang ya? Enggak. Jadi karena ya dulu waktu mulai bermain musik gitu ya, bisa sampai di mana sih gitu kan, challenge diri sendiri gitu. Terus dalam perjalanan yang ngalir aja sebenarnya, tapi akhirnya terus berhentinya di Dewa. Ya ini saya anggap yang udah top gitu, top karir saya gitu. Oke, tepuk tangan dong buat Mas Agung akhirnya bicara juga. Yeay. Nah, saatnya kita akan ulik-ulik lagi, tadi sudah sedikit tentang sejarah Dewa, lalu kita juga mau tahu nih ke depan Dewa ini akan dibawa kemana ya. Dengan perkembangan zaman yang luar biasa, Dewa ini ternyata dari rezim ke rezim tetap aja loh eksis. Apa sih resepnya? Kita akan kembali sesaat lagi hanya di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Gitu dong. Oke. Ini satu band yang ini loh, nggak ada yang titik singgung yang pernah keluar. Tapi kok Once enggak, Mas Ari? Loh lah ya. Masuknya Elo juga bukan dari saya kan, saya selalu sering bilang. Nah, gue penasaran dari mana emang ya. Download Metro TV Extend sekarang.